Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, beriring salawat dan salam keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kata keikraman kita bersama pada ayahanda rohani kita Abi Imam Syekh masjid yang mulia ini, orang tua kami Abu Walid sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Sejenak kita sambil iktikaf. Ini kita sudah berganti tahun secara Masehi, tetapi kita akui ataupun tidak, pada umumnya kita di sini membuat penanggalan dengan tahun Masehi. Artinya berganti tahun, bergantilah, bertambahlah usia kita. Tidak ada orang yang membuat penanggalan secara tahun Hijriah kecuali hari-hari besar Islam. Maka oleh karena itu, bapak-bapak sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam ini kita beri judul, yaitu yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah perintah, dan yang ketiga adalah mengimplementasikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, yang pertama sekali adalah pengakuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadha rabbukum min bani adam min zuhurihim zurriyatahum fa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini yang pertama sekali, bapak-bapak, kita membuat pengakuan. Dalam Al-Qur'an itu jelas, di mana Allah mengatakan wa id akhadha rabbukum, manakala Tuhan mengambil persaksian kepada anak cucu Adam min zuhurihim, dan keturunan-keturunannya, wa ashhadahum ala anfusihim, maka setelah itu Allah menyatakan kesaksian di hadapan kita saat itu semuanya. Pajarnya kapan itu terjadi? Saat kita diciptakan oleh Allah di alam zar, yaitu alam debu, di mana umur kita dengan Nabi Adam itu sama umurnya di alam zar, seperti debu di kaca, nggak ada yang bergunung, maksudnya rata semua. Berarti umur kita dengan Nabi Adam itu sama. Kapan? Di alam zar. Itulah saat Allah mengambil kesaksian, dan disitulah kita membuat pengakuan. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf itu? Alastu birabbikum. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha kuasa. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Serentak kita menjawab, qalu bala syahidna. Semua kita serentak menjawab,
Bala, benar, syahidina, kami bersaksi. Apa yang kita saksikan waktu itu? Anta Rabbi, engkau adalah Tuhan kami. Itu kita membuat penyaksian, pengakuan kita di hadapan Allah. Nah, kalau di alam zahir kita telah mengakui Anta Rabbi, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Tuhan Khalik, maka datanglah namanya perintah. Apa perintah? Yaitu memerintahkan oleh Allah kepada kita tidak lain adalah untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Baru datang perintah. Kalau perintah sudah datang, katro perintah. Allah penuh kasih sayang kepada hambanya. Belajar dari kecil, takluk hukum saat kita balik. Tidak serta-merta dari usia kecil, tidak. Tetapi waktu kecil itu belajar. Kapan datang masa yang menjadi satu kewajiban yang jelas adalah saat balik, yaitu katruk nak ada hukum kepada dia. Sudah balik, sudah datang perintah Allah. Maka oleh karena itu, yang pertama kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah memerintahkan. Buat raga perintah, yaitu sebagaimana yang kita ketahui, hana diciptakan jin dengan manusia oleh Allah kecuali untuk memperhambakan diri. Na'budu itu adalah menyembah atau memperhambakan diri kepadanya. Jadi kalau sudah demikian pengakuan kita bala syahidna, ini datang perintah. Katro perintah. Dengan sebab balik kewajiban. Maka tidak ada istilah untuk mencari alasan. Pengakuan sudah ada, perintah juga sudah ada. Lalu kita implementasikan. Hari ini kita praktek, kata praktek. Dengan sebab balik kewajiban sembahyang, jelas. Menyomenan gebiha oleh Allah. Buat raha setelah kita mengakui Allah lalu datang perintah kemudian kita kerjakan, Allah buat pengakuan. Wa qala Allahu inni ma'akum. Nyokeun Allah. Dan Allah berkata, inni ma'akum, sesungguhnya aku beserta kamu. Allah berserta dengan gedanya. So mereka, siapa mereka itu? Lain aqamtumus shalah, yaitu orang yang menegakkan sholat. Ini lain aqamtumus shalah, orang yang berserta dengan Allah adalah orang yang sholat, yang sembahyang. Wa ataitumuz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Zakat sudah ada, artinya sembahyang kana jagat kata bu. Wa amantum birusuli. Yang ketiga adalah engkau beriman kepada Rasulku.
Yang kejut hana agak sempurna dan tidak dikatakan Islam yang hana mengakui Nabi. Maksudnya Nabi dan para Rasul mulai semenjak Nabi Adam tidak diimani, tidak masuk Islam. Karena yang perintah Allah, wa amantum bi rusuli, engkau beriman kepada Rasulku. Wa azzartumuhum, setelah engkau beriman kepada Rasulku, wa azzartumuhum, engkau bantu dia. Geyu bantu Rasul. Di mana yang bertanya, ya Rasul kawafut ki banjara? Artinya kerjakanlah apa yang menjadi sunnahnya, apa yang menjadi perintahnya. Karena setiap perintah Rasul tidak akan pernah melenceng daripada perintah Allah. Lalu Rasulullah mewasiatkanlah lagi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati kullafa'ur rasyidin min ba'di, menyogata ka ikut lo payah ikut kullafa'ur rasyidin min ba'di ahanalilun. Ini membantu Rasul. Dah contoh bangun rumah Allah, masjid, bangun tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, itu adalah artinya ka membantu, wa azzartumuhum, engkau bantu mereka, yaitu Rasulnya. Hampir bilang wa aqradtumullaha qardan hasanah, engkau utangkan aku wahai hamba. Allah maha kaya biutang drog. Apa maknanya? Wa aqradtumullaha qardan hasanah, infakkanlah hartamu, bersedekahlah qarzan hasanah, dengan harta yang baik. Harta yang kita peroleh baik, kita keluarkan juga baik. Maka disilsilahkan dalam penafsirannya, urang Islam ibarat madu, ibarat daun, pajuh yang get, utebit yang get, setelah yang get bermanfaat lagi untuk orang lain. Itu makna cara yang dikatakan oleh Allah qardan hasanah. Bangun masjid dengan wang halal, bangun pesantren dengan wang halal, qardan hasanah. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita liputi pekerjaan yang paling utama tidak lain adalah na'budu, yaitu memperhambakan, sembah Allah. Wa iya kana sta'in, laki tolong piba Allah. Menyomenan Allah jelas-jelas dipegah. Pengakuan Allah, la in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa aqradtumullaha qardan hasanah. La ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilal jannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Imbalanku gebi, kalau kita sudah mengikuti apa yang menjadi pengakuan, perintah, lalu kita implementasikan dengan perbuatan kita, dengan amal kita, la ukaffiranna ankum sayiatikum. Allah sendiri mengatakan, maka dengan sebab itu aku ampuni, aku hapus seluruh dosa mereka. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan sebab itulah aku memasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini imbalan. Maka oleh karenanya sidang jamaah, kalau kita mau sadar di mana laga urung wate pertama mengaku wate ba'alamdar qala bala syahidina, semuanya manusia yang kagak puja Allah tu bermoyo mandum mengakui, kami bersaksi
teman wate kalahe udunya katro dalam hak balik. Nah laga yang kafir. Ini bersoalan. Berarti pengakuan sudah ada, perintah pikali truk ba Allah lewat para nabi dan rasul. Cuma mereka ingkar. Ingkar artinya makna kafir itu kufur, makna kufur itu tertutup. Tertutup dari kebenaran. Mereka bukan tidak tahu. Setiap kaum diutuskan para nabi, para rasul. Tanuk pegah umat Nabi Musa, demikian juga. Teruk perintah kepada kaum Nabi Musa, hai gata-gata hurung Bani Israel, semahlah Tuhan yang long semah, yaitu yang menjadikan langit dan bumi. Watenyan orang-orang Bani Israel mengatakan, kami baru bisa menyembah dengan Tuhan kamu, hai Musa, jika Allah itu yang kamu sembah, Tuhan kamu yang katakan itu adalah diciptakan gaboh makanan, satu macam makanan. Yang kedua urang Bani Israel pada dasarnya makanannya cuma satu, boh timun cuma. Karena tuntutan biak pegah le Nabi Musa, ya Allah, kaum long bari tim sembah drone ya Allah, apabila makanan diciptakan beberapa macam, maka saat itu Allah menciptakan geputreun geputreun bawang putih, bawang merah, sehingga memenuhi syarat orang kaum Bani Israel. Tapi hanati itu mah sampai Allah menegur Musa, kaummu menuntut kepadaku jika satu macam makanan mereka tidak mau menyembah kepadaku kecuali aku menciptakan beberapa macam makanan. Oh, dia kuciptakan hana lagai semah dong hai Musa. Maka Nabi Musa menagih janji kepada kaumnya, hai kaumku, hari itu engkau menuntut nyoka gebili Allah, kenapa kamu tidak memenuhi tuntutan yang sudah dipenuhi? Bujikan le Bani Israel, hai Musa, kami siap menyembah Tuhan yang kamu perintahkan dengan syarat bertemu dengan Allah. Bani Israel bertemu dengan Allah, merumpok. Nabi Musa melaporkan hal itu dari kaumnya kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, baik kalau begitu Musa, nanti suatu saat aku perintahkan kepadamu untuk mengumpulkan mereka. Bak surah ni bang perintah li Nabi Musa, hai kaum long, gata ingin baru tatim temah Tuhan yang long temah merumpok ini. Maka berkumpullah kaum Bani Israel saat itu, pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Watenyan gekeun li Allah, Musa, kamu beserta orang-orang yang telah beriman, jauhkan diri sejarak 2 kilometer. 2 kilo puji uhro Nabi Musa dan kaum-kaum yang sudah beriman kepada Musa. Geminah Nabi Musa sejarak 2 kilo, lalu datanglah petir, guyudak bak gelanting, semuanya mati. Karena keluhan Nabi Musa, Nabi Musa menangis, memohon kepualong Nabi hana umat. Maka Allah menghidupkan kembali kaum Bani Israel. Ahlinya gebudep gerobah dari hanaga ke got sampai kulit mereka putih, mata na yang biru, na yang bening, bermacam-macam, rambut juga demikian. Supaya apa? Mereka bersyukur kepada Allah bahwa alam nyona to ciptakan, bahwa awak yang gepudek da Allah, na ulun pudek, na yang menciptakan dan menghidupkan. Ini menanti dengan persoalan dengan Nabi Isa alaihissalam, perintah dengan persoalan solat sudah jelas. Tetapi masalah meiman ke Nabi Muhammad jelas tidak mau.
orang-orang Bani Israel. Maka lagengan ke sidang jamaah yang berbahagia, Nabi Isa dalam Quran juga mengatakan, wa idz qala Isa bin Maryam, manakala Isa anak Maryam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan akulah yang mengatakan kebenaran kitab terdahulu, termasuk di dalamnya adalah Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku sampaikan kabar gembira kepada kamu wahai kaumku tentang kedatangan seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Tetapi dengan pegahnya oleh Nabi Isa, apa yang terjadi? Bergumanlah Nabi Isa dalam hati, falamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sihrun mubin. Manakala kaumku berhadapan dengan Muhammad, pasti dituduh bahwa Muhammad itu ahli sihir. Nyamban berat Bani Israel. Oleh karenanya sidang jamaah yang berbahagia, kita nyota kembali kepada roh menyemenan kata mengaku lam alam dar Allah bala syahidna, benar dan kami bersaksi. Uronyo katruk perintah yaitu tentang solat, katruk masa balik takluk ditanya kepada hak hukum, hak ketentuan dari Allah, pubut sembahyang solat. Kata sembahyang lagi tanya orangnya, kena tiada sembahyang, berarti pengakuan ada, perintah ada, berarti tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menyemenan kufur. Memang nyata pua bahasa arti nama nifak sifat. Urang ji munafik, riddah sifat, urang ji murtad, kufur sifat, urang ji kafir. Ya, inilah yang ingin kita sampaikan. Teman kita nyojroh tajik umat Nabi Muhammad. Enohat golom na sembayang, rupanya ada hidayah. Nyo yang kenang-kenang hidayah, yang hana kenang Abu Lahab bini Ka'bah ti lagi, hana kenang hidayah niku. Tapi jangan menganggap diri kita sebagai umat Muhammad selungguh telah mengucapkan 2 kalimah syahadat, tapreh benar hidayah Allah kau menang. Abu Lahab apa gede Rasulullah, tapi ham temeng hidayah. Umar bin Khattab, walaupun mereka ini dua-duanya didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, di antara salah satu di antara mereka, berikanlah mereka itu sebagai sahabatku. Ternyata yang mentemeng hidayah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab dia gitu mayang kena klik pina. Saat dia ketawa tersenyum ditanya oleh sahabat, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum di saat habis solat? Tekem nepaka kibahan tekemku. Watelung jahiliyah ku pegat Tuhan dari kurma. Patung itu kur Tuhan. Awak lain tema patung, gaknya hang pegat te kurma. Kada ku haik dia ku fikir, mu ku pajuh te Tuhan, kurmanya pajuh. Saat itulah aku tersenyum. Maka tekem lu motek aku pajuh Tuhannya. Lalu kenapa engkau menangis? Kenapa aku tidak menangis? Di saat jahiliyah aku menanam putriku kesayanganku dalam keadaan hidup-hidup karena mengikuti kaum jahiliyah. Ini sebuah tangisan. Demai tanya kena tidak tahu lebih banyak. Nah, maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat,
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratin min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru tenang jiwa Umar bin Khattab. Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah. Pertama, zalam ni nafsi zulman kasira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan penganiayaan yang lebih besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Faghfirli, ampunilah aku. Warhamni, kasih sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka hana dosa tentu yang hana ampun Allah. Tetapi jangan berencana buat dosa. Sebab Allah nanti ampun dosa kalau tente mati lan tobat itu. Kalau tente. Yang kejut lebih besar hidayah Allah. Teman kita tahu lebih hidayah, gepegah dalam Quran, hudan wa rahmatul lil muhsinin. Hidayah Allah diberi kepada orang yang berbuat kebaikan. Artinya niat baik di Allah diberi. Teman Umar bin Khattab kan rencana apa Nabi itu, malah yang pertama mengucapkan kata-kata murtad kepada Rasulullah Umar bin Khattab. Saat hendak membunuh Rasulullah, ditanya oleh Abdullah bin Umayyah, "Kau kena jauh mah? Una atak tije to lain." Kan to Muhammad ti murtad itu. Siapa murtad itu? Muhammad. Poi kan le Abdullah bin Umayyah, tidak malukah engkau Umar? Bahkan malah gulung, ini hari engkau hendak membunuh Muhammad, sedangkan Fatimah adikmu telah mengikuti ajaran Muhammad. Mutamah tudung muka. Tapi ingat, dengan surat Taha saat datang ke rumah Fatimah binti Khattab, di mana bersama dengan suaminya Said bin Zaid, waktu gegedor pintu, getanya oleh Fatimah, "Siapa?" "Aku Umar." Hana Abu Talib, panai Abu Talib mentang jahiliyah. Yang kerja pertanyaan Cina, Hana Abu Talib jauh rumahnya pertanyaan di mentang jahiliyah. Lalu dibuka pintu. Apa pertanyaan pertama Umar bin Khattab kepada Fatimah? "Apa benar engkau telah mengikuti Muhammad?" Gitu oleh Fatimah. "Jika iya, kenapa?" Jangan berbelit-belit, katakan kalau iya, iya. Iya, kenapa? Langsung. Kendang tanpa dari Umar bin Khattab, ipe darah bak muka. Tersungkur Fatimah. Saat itu dilerailah oleh suaminya Said bin Zaid. Said watenyan Said bin Zaid terpelanting. Hana toni lawan watenyan Umar bin Khattab juara gede-gede amnya di Aceh. Nah, setiap sayembara juara gulat di Mekah pasti Umar bin Khattab. Hana to lawan dia. Lalu saat bangun dikatakan oleh Fatimah binti Khattab, "Tidak malukah engkau melakukan perlakuan kasar kepada orang yang mengikuti kebenaran dan mengajak orang lain kepada menyembah Allah?" Tapi lemah saat itu dia lihat oleh Umar bin Khattab ada sumbul dalam bajunya Fatimah. Putranya mucunggoan. Ini adalah putra tuhupnya. Ini ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Dahulu hanjutkan Fatimah, "Kamu belum mandi." Tapi tunduk Umar bin Khattab. Ya mana-mana oleh. Setelah itu dia baca, itulah yang melemahkan daripada kekuatan, melonyotkan daripada kekufurannya Umar bin Khattab dengan surat Taha. Baca pengakuan daripada Umar bin Khattab, "Nyo hana men-men, ini bukan ciptaan Muhammad. Ini surat Taha." Limoh singa padang pasir, limoh tokoh jahiliyah katanya. Urang jino macam ayat meja bijut namanya demo-demo dulu. Ana lemah le urang jino. Tapi sekejam-kejamnya Umar bin Khattab dengan surat Taha, dia lemah, lonyot, lalu diucapkan, "Di mana Muhammad?"
Tidak aku beritahu, kata Fatimah. Kasih tahu. Kalau engkau hendak mengikuti ajarannya, datanglah ke tempat Arkam bin Abi Arkam. Rupanya senang tengah kumpul hidih Hamzah, Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Hamzah. Waktu gedor pintu oleh Umar bin Khattab, mandum terkejut. Apa kata Sayyidina Hamzah? Kalau macam-macam habis dia. Hamzah pimpin 5 perang. Makanya Sayyidina Hamzah orang yang syahid di Uhud. Waktu 2016 terjadi banjir di Madinah, terkikislah kubur syuhada yang ada di Uhud. Ternyata Sayyidina Hamzah masih utuh seperti kejadian hari perang Uhud. Darahnya masih segar. Yang kedua, orang syahidnya dalam Quran dan pula jangan kamu katakan kepada orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tetapi apa kata Rasulullah? Memang bijaksana sekali Rasul kita. Buka saja, kita lihat apa keinginannya. Begitu dia masuk, mana Muhammad? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anta Muhammadar Rasulullah. Yang kerja ilun habis ilun fikir. Dum Yahudi budang Rasulullah, kawaput Rasulullah baru tamang Islam. Ajaran Rasulullah menyuapi orang Yahudi buta. Ditanya lagi, kiban pendapat kata hai orang buta tentang Muhammad? Itu manusia yang paling aku kutuk, paling ku benci, ku caci maki. Padahal yang pengaap Nabi menyuruh model-model kita nyorong pengaap kurung ta bantat yang kiban pah ke tanya ikut tengah insyaallah ngaracun tikuh lewat. Tapi Rasulullah sabar. Saat Abu Bakar berkata kepada Aisyah putrinya, ya Aisyah, ada pekerjaan Rasulullah yang tidak aku lakukan? Ada ya ayahanda. Apa? Menyuapi orang Yahudi buta di sudut kota Madinah. Wadah dia maaf li Abu Bakar. Apa ucapan daripada orang Yahudi buta? Ini bukan tangan yang biasa menyuapiku. Abu Bakar sambil berlinang air mata mengatakan, benar ini orang yang setiap hari menyuapimu. Tidak, bukan. Kamu tidak perlu bohong. Lalu Abu Bakar bertanya, apa kau tanda wahai orang Yahudi buta tentang tangan orang yang biasa? Tangan yang biasa melebihi kelembutannya daripada kain sutera. Yang kedua, Rasulullah walaupun gemat pedang, tangannya melebihi kain sutera. Inilah kelebihan baginda Rasul. Akhirnya Abu Bakar mengaku, benar wahai orang yang buta, yang menyuapimu telah tiada. Baru ditanya, siapa dia sebenarnya? Itulah Muhammad, dia telah wafat kemarin. Menangislah orang buta ini. Karena apa? Terlanjur tutur katanya menghina dan menghujat Rasulullah. Oh, itu orangnya Muhammad? Ya. Dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana letak Islam yang dianggap teroris? Pak, Stalin bunuh penduduk Rusia 30 juta. Mao Zedong bunuh rakyat Cina 50 juta. Hitler bunuh orang terutama Yahudi di Eropa juga lebih daripada 5 juta. Yang kerja kadang-kadang kita sedih, hati. Kalau Islam sudah melekat dengan teroris, Jino tak pegah betul hidup tu. Han tak pegah air tak. Ini hari ini. Maka teruhlah apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Yusiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a akallatu ala kas'atiha. Teruh sabuh masa kehadapan gatahai umat lun, di mana nanti kalian dikerumuti seperti makanan di atas meja hidangan. Minoritas akan berkuasa. Sampai sahabat bertanya, amin killati nahnu yaumaidin ya Rasulullah. Pukul kamu di kuatnya ya Rasulullah? Bal antum yaumaidin kasir. Tidak, kalian malah lebih banyak. Tetapi tidak lebih seperti buih di lautan. Le tidak punya kekuatan.
kuantitas yang tanpa kualitas. Bik menan pi tanya sampai long-long orangnya. Kalau na rencana pajuh ligong atadro tu. Mandum produk gok. Di Malaysia 2 bulan boikot punya orang itu bangkrut. Kita yang punya hana mu belau bawahnya tak hana mangan. Ya, ini contohnya tak pegahnya kai pegah ujaran kebencian. Nah, ini terserahlah. Yang penting wal tamzur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri apa saja yang telah kamu perbuat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Temannya cina upa nanti rilung nyokap pegah batu 5 menit tu. Jadi bapak-bapak sidang jemaah nyo buno yang tak pegah kedro tile kalau tak akui di alam zar kagak perintah li Allah tentang solat, kemudian kita mau solat, berarti Allah mengatakan wa qala Allahu innil la in aqamtumus shalah. Allah pegah kedro gata berserta lu nyo kata pubut solat. Temanya hana pubut solat, menyo hana pubut solat, tidak hana tumayang, berarti itu resiko. Berarti tidak mematuhi apa yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana? Nyan kegepegah. Tapi Islam masih toleransi dalam ajaran Muhammad. Beluh tunbuh man atat alaihi arba'una sanad lam yughlib khairuhu wa syarruhu falyatahajjat ilan nar. Oh kat terlanjur tak berkah nak semaya ini tu katro umu beluh yang ketinggalan das menyoput hawat ka terbang nyan ke Nabi man atat alaihi arba'una sanad lam yughlib khairuhu wa syarruhu falyatahajjar ilan nar, kata Rasulullah. Ti berangkat tamang utia buat pelotun dia sudah solat, sudah puasa, naik haji, bayar zakat, tetapi kebiasaan buruknya tidak mampu dia hilangkan. Falyatahajjar ilan nar, cok tumpam lan neraka tengger Rasulullah. Ini kan curit. Bayangkan haji kena puasa na bojeklit, tapi keburukan tidak bisa dia hilangkan. Apa keburukan dia itu? Mesti contoh sembayang na belau buntut menteng betul ya, sembayang na puasa na meen judi menteng. Falyatahajjar ilan nar, cok tumpam lan neraka ke Rasulullah. Nah, maka oleh karena itu sidang jamaah puan makna haji mengimplementasikan satu perbuatan kepada Allah. Allah memberikan sertifikat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah sertifikat yang diberikan oleh Allah dalam salatnya. Insyaallah ada 19 manfaat daripada keuntungan salat akan Ustaz sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.